Assalamualaikum sahabat muslimku. Bagaimana keadaan hari ini? Kami doakan sehat selalu. Siapakah sebenarnya beliau? Benarkah beliau pernah bertemu Rasulullah SAW? Tonton fakta-fakta mencengangkan tentang Ustadz Dr. Khalid Basalamah yang akan membuat Anda terkejut. Kali ini Muslim Mulia Channel akan membahas 6 fakta mencengangkan Ustadz Khalid Basalamah yang mungkin belum Anda ketahui. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar sahabat selalu mendapat update video-video syiar Islam terbaru dari channel Muslim Mulia. Fakta pertama, restoran. Ustadz Khalid mempunyai sebuah restoran ternama di daerah Kalibata yang bernama Ajwad Resto. Ajwad Resto adalah restoran dengan cita rasa dan nuansa Timur Tengah. Diracik dengan bumbu makanan yang syarat rempah-rempah, disajikan oleh chef yang berpengalaman. Restoran ini dirintis oleh Ustadz Khalid yang memang adalah seorang pecinta kuliner Timur Tengah. Tujuan dari didirikannya restoran ini menjadi industri ekonomi kreatif yang menjadi sarana dakwah dan berkhidmat ke umat dengan menciptakan lapangan pekerjaan kepada kaum muslimin. Alamat restoran ini bertempat di Jalan Kalibata Raya nomor 1, Kalibata City Square, lantai LG, Blok E, nomor 11, Jakarta, Indonesia. Fakta kedua, YouTube. Ya, benar. Ustadz Khalid Basalamah adalah ustadz yang menduduki peringkat pertama ustadz yang paling disarankan oleh situs YouTube. Hal ini bisa Anda periksa sendiri ketika Anda ingin mencari dan mengetik kata Ustadz dalam kotak pencarian YouTube. Dalam gambar di atas, Ustadz Khalid Basalamah berada di sugesti paling atas, disusul oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah di urutan kedua, dan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali pada urutan ketiga. Di samping itu, Ustadz Khalid mempunyai pelanggan video ceramah berjumlah 530 lebih yang terus update setiap harinya, dan merupakan saluran atau channel Ustadz terbanyak di Indonesia. Fakta ketiga, akidah. Sering menjadi pertanyaan masyarakat adalah terkait akidah seorang Ustadz. Kenapa? Karena akidah adalah sesuatu yang penting dalam Islam. Pokok-pokok dasar ajaran akidah seorang Muslim haruslah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, disertai dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus sholih. Tentunya seorang muslim diharuskan untuk mencari ilmu agama dari orang yang lurus akidahnya dari penyimpangan. Jika kita lihat dan simak bersama kajian dan ceramah secara utuh, tidak dipotong-potong atau bukan cuplikan yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah, maka kita akan mengetahui bagaimana akidah yang dipegang oleh beliau dengan kuat. Ustadz Khalid berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya radhiyallahu anhum, dan yang diikuti oleh tabi'in dan diteruskan oleh imam yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah atau Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Hambali. Di antara keyakinan yang dipegang oleh Ahlus Sunnah adalah 1. Islam adalah agama yang sempurna. Oleh karenanya tidak diperkenankan melakukan bid'ah, yaitu menambah atau mengurangi, mengubah perkara yang berkaitan dengan agama. 2. Dilarang berdoa dan meminta-minta kepada kuburan orang-orang solih, karena hal ini syirik. 3. Ziarah kubur bertujuan untuk mendoakan orang yang telah meninggal, bukan untuk bertawasul, serta untuk mengingat kematian, bukan untuk mencari berkah orang mati. 4. Allah ada di atas arsy, menetapkan seluruh sifat-sifat Allah tanpa menyamakannya dengan makhluk-makhluknya, dan Allah tidak butuh kepada makhluk. 5. Tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Tidak boleh membangun kuburan orang soleh atau orang biasa. 6. Mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah daripada akal. Silahkan lihat di kitab-kitab akidah Islam yang sudah masyhur, seperti akidah Tahawiyah dan lain-lain untuk mengetahui tentang akidah Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fakta keempat, dicap Wahabi. Ustadz Khalid Basalamah banyak dituding sebagai ustadz yang menyebarkan paham Wahabi.
Pihak yang menuding berasal dari orang-orang Syiah yang sangat membenci ulama Ahlus Sunnah. Mereka menggelari orang-orang yang berusaha untuk memurnikan ajaran Nabi dengan semurni-murninya dengan sebutan Wahabi. Mengapa? Agar orang-orang awam ikut terpengaruh untuk membenci dakwah sunnah. Hal ini kemudian diikuti oleh orang-orang yang masih berpegang pada agama Islam tradisional yang malah ikut-ikutan memberi gelar tersebut kepada ustadz-ustadz salafi yang dikenal melarang meminta doa kepada orang mati dan mengambil perantara orang mati dalam berdoa. Maka tidak usah heran lagi dengan istilah Wahabi yang juga pernah disematkan pula pada pahlawan nasional Imam Bonjol yang berusaha menegakkan agama Islam dan memberantas kemaksiatan yang terjadi di zaman penjajahan Belanda. Bahkan ada sentimen di masyarakat kejawen yang menganggap ulama Mekah dan Madinah adalah orang-orang yang sesat. Zakir Naik yang merupakan murid kesayangan Ahmad Didat dan telah mengislamkan jutaan orang di seluruh dunia pun dituduh sesat gara-gara melarang maulid Nabi dan berakidah salafi. Imam Masjidil Haram Syekh As-Sudais yang rekaman bacaan Al-Qur'annya diputar di seluruh dunia termasuk Indonesia dituduh sesat karena berakidah salafi. Fakta kelima, kitab. Ceramah Ustadz Khalid Basalamah menjadi ceramah yang kental dan padat dengan dalil-dalil yang sahih karena mempunyai rujukan yang kredibel dari kitab yang beliau pelajari. Kitab Bulughul Maram dibahas dengan sangat baik oleh beliau. Kitab tersebut mempunyai judul yang lengkap, Bulugh al-Maram min Adilat al-Ahkam, disusun oleh ulama Ahlus Sunnah bernama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani 773 Hijriah sampai 852 Hijriah. Kitab ini merupakan kitab hadis tematik yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambilan hukum fikih atau istinbat oleh para ahli fikih. Kitab ini menjadi rujukan utama khususnya bagi fikih dari mazhab Syafi'i. Kitab ini juga banyak diterjemahkan di seluruh dunia. Selain itu, beliau juga mempunyai pembahasan lengkap seputar kitab atau buku Minhajul Muslim. Kitab Minhajul Muslim yang ada di ini merupakan satu dari sedikit karya tulis dalam bentuk ringkas yang menggambarkan ajaran Islam secara menyeluruh. Ditulis oleh seorang ulama besar yang tinggal di kota Madinah, Saudi Arabia, yang hingga saat ini masih aktif memberikan kajian-kajian dan ceramah-ceramah ilmiah di Masjid Nabawi. Hampir seluruh aspek agama dijelaskan dalam buku ini dengan merujukan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakta keenam, universitas. Ustadz Khalid Basalamah mempunyai sanad keilmuan yang tinggi. Beliau belajar kepada para ulama Ahlus Sunnah yang mempunyai sanad yang bersambung secara berurutan dari ulama kontemporer, ulama salaf, para sahabat, dan dari Rasulullah. Mengapa? Karena beliau belajar langsung di pusat ilmu agama Islam di kota suci Madinah. Di Madinah banyak sekali ulama-ulama yang mempunyai ilmu yang mendalam tentang agama Islam. Fikih 4 mazhab dipelajari di universitas di Madinah, sehingga orang yang belajar di sana menjadi mengetahui berbagai perbedaan fikih yang terdapat dalam 4 mazhab. Ustadz Khalid menempuh pendidikan agama secara formal di Universitas Islam Madinah. Universitas tersebut mempunyai pengajar ulama-ulama yang sangat mumpuni di bidangnya masing-masing. Selain itu, universitas ini biasanya membagikan beasiswa kepada pelajar di seluruh dunia berupa beasiswa yang mendapatkan tiket pesawat gratis saat diterima menjadi mahasiswa di universitas dan pada setiap akhir tahun akademik. Uang tunjangan setiap bulan, hadiah tunai bagi mahasiswa yang berprestasi, asrama gratis dan pengobatannya. Makan di kantin universitas dengan biaya murah, pelayanan kesehatan di rumah sakit universitas, sarana transportasi untuk sholat di Masjid Nabawi, umroh dan wisata lainnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan fasilitas olahraga yang disediakan oleh universitas. Kemudian Ustadz Khalid Basalamah melanjutkan studi S2-nya di Universitas Muslim Indonesia dan gelar doktoral di University Tun Abdul Razak di Malaysia. Itulah beberapa fakta mencengangkan Ustadz Khalid Basalamah yang mungkin belum Anda ketahui. Jangan lupa like dan share video ini ke sosial media kamu, agar kita dapat berbagi pengetahuan sesama sahabat seiman. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.